Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan metode konstruksi pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Elevated Zona 4 sampai 5. Nah, untuk kelompok 2 sendiri, kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Teh Novia Soraya, kemudian ada Teh Talia Agustina, kemudian ada Atarik Noval, dan saya sendiri yaitu Fatur Rahman. Untuk pertama, kita akan membahas tentang tinjauan lokasi terlebih dahulu dari metode konstruksi yang kami tinjau. Untuk Tenovia Soraya, dipersilakan. Pembangunan Jalan Tol Cikampek Jakarta 2 akan dilakukan oleh KSO, yaitu Kerjasama Operasional Waskita dan Akses sebagai pelaksana pembangunannya. Jalan tol layang Jakarta Cikampek 2 ini dibangun sepanjang 36,84 km, dibangun di atas jalan tol Jakarta Cikampek yang sudah ada. Berikut merupakan pembagian zona untuk pembangunan jalan tol Japek. Pada pada metode konstruksi ini yang dibahas yaitu pada zona 4 dan zona 5, yaitu lokasinya dari Bekasi Timur sampai Cibitung. Di sini untuk metode konstruksinya terbagi dari ada site clearing dan surveying, pekerjaan bore pile, pekerjaan pile cap, pekerjaan pier, pekerjaan pier head, pekerjaan erection girder, pekerjaan slip dan finishing. Metode pelaksanaan yang pertama yaitu persiapan atau site clearing. Untuk urutan pekerjaannya yaitu pembersihan lahan, pekerjaan untuk trase tol berikut pengupasan lapisan tanah paling atas tebal 20 cm pada tanah existing. Lalu hasil kupasannya akan dibuang ke disposal ke tempat pembuangan. Alat berat yang digunakan yaitu ekskavator, bulldozer, dan dump truck. Selanjutnya, untuk pengamanan dan pemindahan utilitas-utilitas seperti tiang listrik dan kabel-kabel yang berada di bawahnya. Berikut animasinya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada pekerjaan surveying. Penentuan titik benchmark sebagai acuan titik ukur kegiatan pelaksanaan proyek. Titik ini yang sudah diketahui koordinatnya, elevasi dari muka air lautnya dengan cara poligon tertutup. Lalu untuk menentukan titik koordinat aspirnya mengacu pada benchmark dengan cara poligon terbuka. Untuk surveying pada pekerjaan bore pile, pekerjaan sheet pile, dan pekerjaan pier mengacu pada koordinat aspir dengan jarak seperti gambar rencana. Selanjutnya ada pekerjaan bore pile. Dapat dilihat flowchart-nya dan akan dijelaskan lebih lanjut pada urutan pekerjaan seperti berikut. Yang pertama ada pekerjaan pre-drilling. Untuk urutan pekerjaannya, pertama pekerjaan survei untuk menentukan titik bore pile yang akan dibor. Kedua, persiapan alat pengeboran yaitu bor mesin. Pre-drilling dengan menggunakan sugar, lalu pre-boring pada kedalaman sebelum muka air tanah. Pre-boring dilakukan tanpa mengambil tanah, hanya menghancurkan tanah lapisan atasnya saja. Untuk pekerjaan pengeboran, siapkan mesin bor yang sudah dipasang drilling bucket. Pengeboran menggunakan auger, lalu ganti bucket setelah drilling bucket terisi, keluarkan tanah yang berada di dalamnya. Pengeboran dilakukan hingga kedalaman tanah keras. Setelah kedalaman bor disetujui oleh konsultan pengawas, maka dilakukan pembersihan dasar lubang dengan cleaning bucket. Sistem pengeboran menggunakan wet drilling, maka untuk menyalurkan lumpur dibuat seperti kanal sebagai tempat penampung lumpurnya. Setelah selesai, pasang casing untuk menahan keruntuhan tanah yang sudah dibor. Lalu ada pengecoran bore pile.
Yang pertama, tulangan yang telah dirakit di workshop, lalu dipasang menggunakan spacer. Kemudian, pemasangan pipa treni dan atur posisi truk mixer dan concrete hopper pas dengan lubang bor. Alirkan beton ke lubang melalui pipa treni hingga terisi penuh sampai ke permukaan, dengan tinggi jatuh tidak melebihi 1,5 meter. Jika tinggi jatuh terlampaui, maka akan menimbulkan segregasi, yaitu terpisahnya agregat kasar dengan campuran betonnya. Pemadatan dilakukan menggunakan vibrator yang diatur sedemikian rupa hingga tidak mengubah posisi tulangan tersebut. Sebelum pengecoran dilakukan dulu pengujian slam test. Selanjutnya ada pelaksanaan metode untuk pekerjaan sheet pile. Yang pertama, pengukuran dan penandaan titik atau garis di mana sheet pile akan dipajang, seperti pada pekerjaan surveying sebelumnya. Lalu mengangkat steel sheet pile ke dalam posisi yang sudah ditentukan pada gambar rencana, memposisikan sheet pile dengan arahan surveyor. Pemancangan dimulai ketika semua sudah tepat oleh operator kren dan mesin vibro panjang. Selanjutnya, pemancangan dihentikan ketika pel dari top rencana sipil sudah sesuai. Selanjutnya ada metode pelaksanaan pile cap yang akan dipresentasikan oleh Berikut metode pelaksanaan pile cap. Nah, itu ada alur dari pelaksanaan pile cap dan untuk penjelasannya pada slide selanjutnya. Next. Yang pertama ada stake out. Stake out adalah setelah board pile telah mencapai umur beton, tim surveyor akan melakukan stake out dengan dimensi sesuai shop drawing. Setelah itu lalu langkah kedua yaitu pemancangan SSP area sisi pile cap. Pemancangan SSP dilakukan di area sisi kanan dan kiri pile cap untuk menahan tanah dan maksudnya air ke dalam galian pile cap. Kemudian yang ketiga yaitu penggalian area pile cap. Penggalian di sisi-sisi pile cap dengan dimensi 5,4 x 14,4 meter dengan kedalaman 2,5 meter dengan membentuk sisi miring agar tanah tidak langsung jatuh pada rongga galian yang dikali. Kemudian yang keempat, marking survey untuk LC dan pembobokan board pile. Setelah penggalian, board pile dibobok menggunakan ekskavator. Setelah pembobokan selesai, kemudian area kerja dibersihkan dengan LC dan nantinya akan dilaksanakan pengecoran LC. Sebelum dilakukan pengecoran, surveyor akan melakukan leveling untuk memastikan permukaan tersebut rata dan memastikan juga elevasi sudah sesuai. Beton yang digunakan yaitu beton K125 yang dituang dengan menggunakan concrete pump dengan jarak maksimal 1,5 meter dari area pile cap untuk mencegah segregasi agregat. Yang kelima adalah marking survey elevasi pile cap. Surveyor menentukan titik koordinat pada sudut pile cap dan juga as atau centerline kolom menggunakan paku yang ditancapkan pada lantai kerja. Garis marking dibuat terhubung agar sudut pile cap untuk memudahkan dalam pemasangan backisting. Yang keenam, proses pembesian pile cap. Pemasangan besi harus mengacu pada gambar kerja pembesian yang telah disetujui oleh konsultan. Pemotongan dan pembengkokan besi menggunakan bar cutter dan bar bending. Pembesian difabrikasi di sekitar lokasi proyek yang sudah disediakan. Panjang overlap tidak boleh kurang dari 40 D. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah pemasangan backisting pile cap. Pemasangan backisting harus mengacu pada gambar kerja. Backisting terbuat dari plywood dengan tebal 1,8 cm. Support vertikal menggunakan balok kayu 6/10 dengan jarak antara supportnya yaitu 40 cm.
support horizontal menggunakan double NP dengan jarak antara supportnya 100 cm. Berikut tampak atas pemasangan backcasting pile cap. Selanjutnya. Yang ke-8 ada marking survei elevasi top chord dan kolom. Setelah pemasangan backcasting pada pile cap, maka dilakukan kembali survei elevasi top chord untuk pengecoran pile cap dan survei elevasi untuk kolom. Yang ke-9 ada pengecoran pile cap. Mutu beton yang digunakan yaitu FC Accent 30 MPa. Ketika ready mix sampai di lokasi, dilakukan pengambilan sampel untuk uji slam dan pengujian kuat tekan dengan menggunakan cetakan silinder. Nilai slam yang diizinkan yaitu 12 ± 2 cm. Sebelum dilakukan pengecoran, dilakukan final check dahulu untuk memastikan jarak antara pipa horizontal dan pipa vertikalnya. Backcasting harus bersih dan terbebas dari kotoran dan telah dilapisi pelumas agar mudah saat pelepasan backcasting. Pengecoran menggunakan concrete pump dengan jarak maksimal 1,5 meter untuk menghindari segregasi agregat. Kemudian yang ke-10 ada finishing dan curing pile cap. Setelah ready mix tertuang pada pile cap dan telah dilakukan pemadatan dengan vibrator, maka langkah selanjutnya yaitu finishing. Finishing adalah proses meratakan ready mix dengan bantuan pacul dan ruskam agar permukaannya rata. Apabila sudah rata, lalu dilakukan curing. Curing permukaan atas beton dilakukan dengan memasukkan air ke atas permukaan beton pada saat backcasting belum dibuka. Untuk permukaan vertikal, menggunakan curing kompon yang disemprotkan ke permukaan beton setelah backcasting dibuka. Selanjutnya, metode pelaksanaan PIR. Untuk alur pengerjaannya yaitu bisa dilihat pada diagram alir tersebut. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Untuk metode pelaksanaan PIR, yang pertama ada stake out. Stake out dimensi PIR telah dilakukan sebelum proses pengecoran pile cap. Hal ini dilakukan karena PIR akan ikut dicor pada pile cap. Yang kedua ada penulangan PIR. Fabrikasi tulangan dikerjakan di lokasi khusus atau gudang yang letaknya tidak jauh dari lokasi proyek. Alat yang digunakan adalah bar bender dan bar cutter. Diameter yang digunakan yaitu diameter 32 untuk tulangan utama dan diameter 19 untuk tulangan sengkang. Tulangan yang telah dibentuk berdasarkan shop drawing dibawa ke lapangan sesuai dengan kebutuhan kemudian dirangkai di lapangan. Pekerjaan pembesian dilakukan di lokasi PIR yang sedang dikerjakan karena stek PIR tersebut dibuat menerus tinggi PIR. Untuk menjaga posisi besi tidak berubah saat pengecoran, besi diikat menggunakan kawat benrat dan pastikan posisi dan jarak antar tulangan sesuai. Selain kawat benrat, untuk merekatkan atau menganyam besi diberikan juga penyangga atau stud berupa besi batangan sehingga arah vertikal tidak miring. Kelurusan vertikal dan horizontal dicek oleh alat surveyor. Yang ketiga, pembackcastingan PIR. Pekerjaan backcasting ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap 1 yaitu lower dengan tinggi 3 meter, yang kedua adalah tahap 2 adalah upper dengan tinggi 3,2 meter, dan tahap 3 crown tinggi 3 meter. Untuk penyambungan beton lama dengan beton baru yaitu dengan chipping, dikasarkan dengan menggunakan sikabon untuk menambah daya rekat antar beton lama dengan beton baru. Next. Untuk selanjutnya itu backcasting tahap 1. Backcasting tahap 1 bisa dipasang setelah besi selesai dipasang dengan diinspeksi oleh konsultan pengawas. Langkah-langkah pemasangan backcasting yaitu backcasting diolesi dengan menggunakan foam oil agar saat dibongkar tidak sulit dilepas. Backcasting dipasang tegak lurus dengan bantuan mobile crane. Apabila telah terpasang seluruhnya, lalu dikunci dengan baut dan setting
RS, agar kedudukan stabil dan tidak mengalami goyangan saat pengecoran serta untuk setting verticality. Untuk menjaga selimut beton, maka dipasang beton decking sesuai ketebalan selimut beton sesuai desain. Pemasangan akses tangga atau climbing dipasang guna mempermudah akses dan keselamatan pekerja. Selanjutnya, yang keempat adalah pengecoran pier. Setelah pengecekan dimensi, selimut beton dan vertikal dari formwork, dilanjutkan pengecoran. Setelah truk mixer datang, langsung dilakukan pengujian SLAM, dan kemudian untuk pier yang mempunyai mutu beton FC aksen 30 MPa, pengambilan sampel dilakukan dengan silinder sebanyak 6 benda uji untuk pengujian kuat tekan beton. Setelah dilakukan tes SLAM dan pengambilan sampel, lalu dilanjutkan dengan pengecoran. Pengecoran dilakukan oleh concrete pump. Pipa konkrit dilakukan pelumasan dahulu menggunakan air, agar saat proses pengecoran beton tidak menempel pada dinding selongsong dan mengeras dan volume pier tidak terpenuhi sesuai rencana. Pada pengecoran pier digunakan dengan 2 set vibrator internal dan 1 set vibrator eksternal. Vibrator digunakan 5-15 detik setelah ready mix dituang ke backcasting. Setelah pengecoran tahap 1, dilakukan pekerjaan curing. Pekerjaan curing ada 2 macam, yaitu untuk permukaan atas, yaitu dengan cara air disimpan di atas permukaan beton pada backcasting yang belum dibuka. Sedangkan untuk permukaan vertikal, pier curing dilakukan dengan curing kompon yang disemprotkan pada permukaan pier setelah backcasting dibuka. Selanjutnya dilakukan pengurugan pile cap dan kolom sampai level elevasi tanah asli. Kemudian dipadatkan kembali dan dilakukan pengecoran LC untuk meratakan area kerja sebagai dudukan shoring backcasting tahap 2 dan selanjutnya. Pada prinsipnya, tahap 2 sama seperti tahap 1. Yang ditekankan yaitu adalah pada sambungan beton pada tahap sebelumnya karena berpengaruh terhadap kelurusan kolom. Perlu diperhatikan sekali perkuatan shoringnya. Ya, selanjutnya ada metode pelaksanaan pier head. Di sini ada dilampirkan untuk bagian alir dari metode pelaksanaan pier head ini. Next. Ya, di sini pada pekerjaan pier head pada metode konstruksi pembangunan jalan Jakarta Cikampek menggunakan metode susur bahu untuk pekerjaan pier head. Pekerjaan aplikasi konsep susur bahu merupakan suatu metode untuk membangun jalan layang di atas suatu jalan tanpa menutup atau mengganggu akses lalu lintas di bawah jalan layang tersebut dengan sistem landasan putar bebas hambatan LPBH sebagai media pemutar pier head. Next. Di sini ada satu contoh video untuk metode susur bahu pada pekerjaan pier head. Next.
di sini akan dijelaskan lebih detail mengenai metode pelaksanaan untuk pierhead. Yang pertama ada pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan ini dimulai dengan pengecekan daya dukung tanah dengan melakukan pengujian DCP. Selanjutnya dilakukan dengan pekerjaan pemasangan shoring dan bekisting pada pierhead. Pemasangan pipa frame menggunakan pipa diameter 1,5 inci yang berfungsi sebagai diagonal brace untuk mengunci posisi frame. Dilanjutkan dengan pemasangan template sosro bahu pada kolom crown. Pemasangan template sosro bahu dilakukan pada struktur kolom crown. Next. Lalu selanjutnya ada pemasangan plat sosro bahu. Di sini ada tata cara untuk pemasangan plat sosro bahu. Yang pertama, template sosro bahu harus disesuaikan dengan level permukaan yang direncanakan baik koordinat sosro bahu dalam ala horizontal maupun vertikal. Lalu penyetelan tinggi mur pada angkur dengan posisi sesuai elevasi rencana. Lalu dilanjutkan dengan ukur ketinggian sosro bahu bagian bawah 10 cm di atas permukaan top kolom. Lalu kencangkan keempat mur pada angker bawah dengan kekencangan yang sama. Dapat dilihat pada gambar di samping. Next. Lalu yang kelima ada pemasangan dilatasi. Pemasangan dilatasi ini terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama menggunakan multiplex untuk tebal 6 mm di seluruh bagian area susur bahu dan pemasangan list kayu dengan tebal 12 mm di sisi tepi bagian multiplex dari kolom beton. Dapat dilihat gambar di kanan. Lalu lapisan kedua menggunakan material pasir dengan ketebalan 12 mm dan diratakan serta dipadatkan sampai rata ke permukaan list kayu. Lalu untuk lapisan ketiga menggunakan material pelat baja dengan tebal 6 mm dan melindungi sambungan antar segmen menggunakan sealant untuk mencegah kebocoran pada material sebelumnya. Next. Lalu yang keenam ada pekerjaan setelah selesai dilanjutkan dengan pekerjaan pembersihan pierhead. Lalu yang ketujuh ada pengecoran pierhead menggunakan concrete pump. Dikarenakan adanya LRB atau lead rubber bearing pada pembersihan pierhead ditambahkan pembersihan untuk stek besi pedestal di keempat titik LRB sebagai angkur pedestal ke bagian pierhead. Lalu dilanjutkan dengan pemasangan platform. Platform dipasang dengan menggunakan servis kren 25 ton dan dipasang pada sisi ujung sebelah kiri pierhead. Next. Yang kesembilan, ada stressing PC strand tipe horizontal dan bongkar shoring serta dilatasi. Berikut langkah kerja dari pekerjaan stressing PC strand tipe horizontal. Yang pertama, kabel strand dimasukkan ke dalam tendon. Lalu sebelum dipotong, diukur terlebih dahulu di atas permukaan tanah. Kemudian sebagai mal panjang kabel strand yang dibutuhkan. Masukkan kabel strand ke lubang tendon sesuai dengan jumlah kabel strand untuk masing-masing tendon. Lalu lakukan pemasangan anchor block dan wedges. Pemasangan hydraulic jack menggunakan chain block dengan cara mengkatrol hydraulic jack. Lalu stressing tools yang terdiri dari anchor block dan wedges yang diletakkan di belakang mesin hidrolik. Lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan proposal stressing. Selanjutnya dilakukan pekerjaan stressing horizontal gaya pada saat stressing dikontrol dengan membaca tekanan pada manometer sebelah kanan yang terdapat pada hydraulic pump. Selanjutnya pencatatan tendon elongation dilakukan pada setiap kenaikan tekanan. Perpanjangan yang terjadi dibandingkan dengan perhitungan teoritis yang telah disiapkan sebelumnya. Yang terakhir, setelah itu dilakukan pengukuran tendon elongation yang bertujuan untuk mengetahui perpanjangan dari kabel strand yang sudah ditarik. Next. 10. Ada pemutaran pierhead. Platform dipasang dengan menggunakan servis kren 25 ton dan dipasang pada sisi ujung sebelah kiri pierhead dengan menggunakan angkur platform pada lubang yang telah disediakan pada pierhead.
Langkah terakhir ada stretching PC strand tipe U dan pekerjaan growing dilatasi. Pada pekerjaan ini dilaksanakan dalam 3 tahap. Yang pertama ada pierhead masih pada shoring sejajar dengan jalan, stretching 6 tendon layer bawah dan atas. Lalu dilanjutkan dengan instalasi dan stretching kabel strand tipe U sebanyak 6 tendon. Yang terakhir, stretching dilakukan dengan sistem single life end. Next. Setelah pekerjaan pierhead dilanjutkan dengan metode pelaksanaan pekerjaan erection girder. Dapat dilihat untuk alur pekerjaan erection girder pada bagian alir tersebut. Next. Yang pertama, ada persiapan lokasi erection girder. Hal yang harus dilakukan adalah meratakan lokasi erection dan membuat akses baru untuk manuver multi-axle dan prime mover untuk tracking girder dan lakukan pengerasan pada lokasi untuk pemposisian kren, serta persiapan untuk penutupan lajur lalu lintas. Next. Yang kedua, ada mobilisasi multi-axle. Terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, posisikan 2 unit crawler kren 180 ton pada lokasi erection yang diposisikan tepat di sebelah pier dengan radius 10 meter dan 14 meter. Lalu, SBG dikirim menggunakan multi-axle dan prime mover. Dilanjutkan dengan menutup semua lalu lintas jalur A sementara pada saat crossing. Yang terakhir, multi-axle masuk pada lajur 3 jalur B. Dapat dilihat pada ilustrasi gambar di kanan. Next. Yang ketiga, ada manuver and feeding SBG. Tahap pertama, sebelum dilakukan pekerjaan erection girder untuk setiap span, tinjau dan pastikan kembali panjang aktual SBG sesuai dengan panjang atau jarak aktual antar pierhead. Penyangga sementara, kabel sling, dan peralatan erection lainnya harus tersedia di lokasi erection. Lalu, crawler crane disetting pada bentang yang akan di erection dengan radius 10 meter dan 14 meter. Pasang shackle untuk menghubungkan antara sling angkat crane dengan spreader beam SBG. SBG diangkat setinggi 30 cm dari atas prime mover. Selanjutnya, multi-axle bergerak meninggalkan lokasi pengangkatan. Lalu SBG diangkat sampai dengan melebihi tinggi pierhead dan crawler crane 180 ton R14 dan R10 swing menuju posisi line. Next. Yang terakhir ada pemasangan diafragma. Setelah seal box girder berada di atas RB atau bearing pad, dilakukan pemasangan diafragma dengan baut yang berguna sebagai pengaku antar girder. Dapat dilihat pada contoh gambar tersebut untuk proses pemasangan diafragma pada SBG. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatur Rahman. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu ada metode pelaksanaan pekerjaan slab. Nah, berikut bagian akhirnya dapat terlihat. Untuk penjelasannya di slide selanjutnya. Nah, jadi untuk pekerjaan slab itu yang pertama pastinya pekerjaan siapan dengan menyiapkan alat-alat pendukung, terus membersihkan area, dan pastinya pemasangan bondek. Dan pemasangan bondek ini untuk sebagai alas bagi pekerja. Kemudian yang kedua yaitu perakitan bagi sting slab. Nah, proses ini dilakukan seperti ada beberapa bagian yang dirakit. Yaitu yang pertama ada right and left upper frame terdiri dari UNP 150 double, siku 50 double, siku 75 double. Kemudian ada horizontal strut. Kemudian ada lower frame terdiri dari tie rod yang 3 buah, plat 3,2 mm, besi HS 60 x 40, besi UNP 80 x 45, dan hanging. Kemudian ada lower strut terdiri dari edge hanging and lower strut. Kemudian bracing antar frame. Nah, selanjutnya berikut gambar dari yang tadi ya. Jadi ini ada plan view pemasangan bagi sting slab-nya.
Kemudian yang di bawah itu ada right and left upper frame. Kemudian yang sebelah kanannya ada lower frame dan bracing antar frame. Lanjut. Nah, tahap ketiga yaitu pemasangan backcasting. Untuk pemasangan backcasting yang pertama dilakukan pemasangan instalasi base block, instalasi upper frame pada sisi depan, instalasi bracing antar frame, instalasi hanging lower, formwork, dan terakhir proses moving backcasting. Nah, jadi di bawah ini ada instalasi base block itu seperti ini yang warna biru. Kemudian tie rod pada upper frame-nya itu tiang yang menyangga instalasi base block-nya. Nah, kemudian yang keempat ada pekerjaan pembesian slab. Nah, ini tuh gambar dari denah untuk pembesian slabnya tersendiri. Nah, untuk pekerjaan pembesian ini dilakukan sesuai dengan shop drawing. Pembesian yang sudah difabrikasi di workshop dimobilisasi ke area dan diangkat ke area pemasangan pembesian slab dengan bantuan minimum service crane 25 ton. Nah, dalam pekerjaan pembesian dipakai beton decking dengan tebal 4 cm dan diameter 2 inci dengan jarak antar beton deckingnya itu sebesar 1 meter. Selanjutnya, tahap kelima yaitu instalasi deck drain. Nah, instalasi deck drain ini dilakukan setelah pekerjaan pembesian tadi. Nah, deck drain ini dilas dengan tambahan pembesian pada deck slab dan selama pengecoran berlangsung, nantinya deck drain-nya itu akan ditutup menggunakan multiplex. Kemudian tahap keenamnya baru pengecoran slab. Nah, sebelum pengecoran slab, pengecoran dan platform kerja harus diatur terlebih dahulu. Nah, selain itu juga pastinya dilakukan slam test dengan nilai 11 cm dengan 12 cm lebih atau kurang 2 cm. Kurang lebih 2 cm. 12 lebih atau kurang 2 cm. Kemudian proses pengecorannya diawali dengan marking dengan benang per 5 meter sebagai area batasan per satu span slabnya. Dimulai dari bagian tengah menuju ke arah ujung. Nah, kemudian dilakukan pemadatan cor beton dengan alat vibrator. Proses pemadatan dengan vibrator ini dilakukan selama 10-15 detik untuk satu posisi. Nah, permukaan beton kemudian diratakan dengan skrid atau trowel dari kayu atau metal. Berikut ilustrasi pengecoran slabnya. Selanjutnya, setelah pengecoran slab, ada curing. Jadi setelah pengecoran selesai, dilaksanakan proses curing pada beton slab yang dilaksanakan dengan menggunakan geotextile jenis non-woven yang dihampar pada permukaan beton slab dengan penyiraman air selama 7 hari. Selanjutnya baru perpindahan backcasting slab. Nah, jadi tahapan dari pemindahan backcasting slab itu yang pertama menggendurkan nut pada hanging tie rod sehingga lower formwork-nya tuh dan strut-nya terlepas dari permukaan bawah beton. Terus proses tersebut diikuti dengan bantuan service crane 50 ton dalam pengambilan satu set panel backcasting slab bagian cantilever. Terus yang terakhir yaitu proses sebelumnya berlanjut hingga backcasting cantilever terbongkar semua dan dipasang kembali pada span selanjutnya dengan menggunakan service crane kembali. Kemudian yang ke-9, bongkar dan finishing pada block out. Nah, dikarenakan adanya block out pada slab yang diakibatkan oleh base block dan deck drain, tentunya harus dilakukan pengecoran kembali untuk finishing slab. Maka dari itu diperlukan ada pengecoran kembali pada daerah block out tersebut dengan menggunakan material semen grouting. Selanjutnya, setelah pekerjaan slab selesai, dilanjut pekerjaan finishing. Jadi pekerjaan finishing itu adalah melakukan pengaspalan untuk kenyamanan dan estetika setiap pengguna jalan tersebut. Setelah pengaspalan itu diberi lampu jalan dan pagar pembatas. Nah, setelah itu dilakukan pembersihan lokasi proyek dari sisa-sisa material yang
telah digunakan agar tidak terjadi kecelakaan baik pada pekerja maupun warga sipil. Mungkin cukup sekian dari penjelasan kami mengenai pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2 Elevated zona 4-5. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.